Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Mufidah, kelas 2C Prodi PAUD, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas harian dari Bapak dosen Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi bahasa, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method, yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Secara terminologi, menurut terminologi atau istilah, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode, yaitu mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Dalam metode pendidikan ada beberapa surah dari Al-Quran yang menjelaskan tentang metode pendidikan. Yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 125. Yang keempat surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177. Yang kelima ada surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Dalam metode pendidikan ada macam-macam metode. Yang pertama yaitu metode hiwar atau dialog, ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik mengarah kepada suatu tujuan. Kedua pihak bertukar pendapat tentang perkara tertentu. Hiwar mempunyai dampak yang sangat dalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan secara seksama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Menurut An-Nahlawi, dalam Al-Quran dan Al-Sunnah terdapat berbagai jenis hiwar, antaranya yaitu hiwar kisosi dan hiwar nabawi atau hiwar nabi. Metode kedua yaitu metode tablek. Tablek dimaknai dengan cara yang sistematis, teratur dan terukur yang digunakan oleh para mubalek dalam menyajikan materi tabligh kepada audiennya. Metode ini dibangun dengan merujuk kepada prinsip-prinsip metode dakwah yang dirujuk dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga yaitu pendidikan metode amsal atau perumpamaan. Di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah banyak sekali kita temukan pendidikan dalam bentuk amsal, perumpamaan dalam mendidik umat. Yang keempat, melalui kutwah atau keteladanan. Rasulullah SAW dalam membina dan mendidik sahabat-sahabatnya menggunakan metode kutwah mubasyarah, contoh langsung,
dalam banyak kesempatan, bahkan tidak sungkan-sungkan apabila terdapat kesalahan dalam peniruan. Beliau langsung menegur yang bersangkutan dan membetulkannya, seperti kasus yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ketika seorang masuk masjid lalu sholat 2 rakaat, namun oleh Nabi orang tersebut disuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali karena kurang sempurna rukuknya. Yang kelima, metode hikmah, ibrah, dan mau'izah. Pendidikan melalui metode ibrah dan mau'izah adalah suatu metode pengajaran yang ditampilkan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Secara harfiah, ibrah berarti pelajaran, dan yang dimaksud dengan pendidikan melalui metode ibrah adalah suatu langkah pendidikan yang dilakukan dengan mengambil pelajaran yang dari kisah orang-orang dahulu. Kejadian di alam sekitar, tegak dan hancurnya suatu bangsa, binasanya suatu kaum, dan seterusnya. Sedangkan mau'izah secara harfah berarti tazkirah, yaitu nasihat. Metode mau'izah ini dapat dilakukan melalui ceramah, khutbah, dan dilakukan dengan penuh kehusuan, keheningan, menyentuh kalbu, dan pada umumnya diperankan oleh orang alim dan berpengetahuan. Metode ini pernah diterapkan Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.